sharing devotion saya hari ini, saya akan membawakan kelanjutan dari 3 jenjang karir dalam kerajaan surga. Dalam perikop Financial Freedom menurut standar kerajaan Allah. Yang pertama, jenjang karir dalam kerajaan surga, orang percaya. Yang kedua, orang dipercaya. Yang ketiga, orang kepercayaan. Yang akan kita bahas hari ini. Apa itu orang kepercayaan? Orang kepercayaan biasa kita kenal atau biasa kita sebut sebagai tangan kanan atau partner. Partner dalam kerja, partner dalam usaha, bahkan partner dalam hidup. Dalam posisi orang kepercayaan, kita tidak lagi hanya mendapat salary atau gaji, bahkan kita mendapat tingkatan yang lebih tinggi, bisa sharing profit atau pembagian keuntungan. Contoh di Alkitab, orang kepercayaan Allah adalah Yusuf. Mari kita buka di Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ciri-ciri orang kepercayaan Allah yang pertama adalah berakal budi dan bijaksana. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan-keputusan yang dia ambil selalu tepat. No missing the moment. Yang kedua, penuh dengan roh Allah. Ya, orang kepercayaan Allah ada kesaksian roh dalam dirinya bahwa dia disertai Allah. Bahkan orang sekitarnya, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, seperti contohnya di sini Firaun. Firaun bisa mengucapkan, orang ini penuh dengan roh Allah. Yang ketiga, orang kepercayaan selalu lahir dari orang yang dipercaya terlebih dahulu. Dalam kisah Yusuf, Yusuf tidak langsung menjadi orang kepercayaan Firaun. Tapi dalam setiap aspek hidupnya, dia selalu menjadi orang kepercayaan. Saat dia menjadi budak di rumah Potifar, dia menjadi orang kepercayaan. Dia menjadi budak kepercayaan di rumah Potifar. Saat dia masuk penjara pun, dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan akhirnya Tuhan angkat lebih lagi, dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Ada keuntungan-keuntungan yang kita raih atau kita rasakan saat kita menjadi orang kepercayaan Allah. Yang pertama, kita akan buka di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, keuntungan pertama saat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah apa saja yang kita perbuat berhasil. Sebab ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, kita buka di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tuhan pasang badan untuk orang-orang kepercayaannya. Saat Tuhan pasang badan, saat Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Dan itu sangat melonjak dalam hati saya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Orang kepercayaan Tuhan, apa yang dia dapat? Kita buka di Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Janji Tuhan pada orang kepercayaannya, bukan hanya anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, tapi dari ayat ini, anak cucunya akan perkasa di bumi.
Ya, contoh dalam Alkitab ada Abraham. Abraham adalah orang kepercayaan Allah. Saat Abraham menjadi orang kepercayaan Allah, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf, bahkan sampai saat ini bangsa Israel, Tuhan pelihara. Tuhan mengeluarkan hasil-hasil yang terbaik dari bangsa Israel. Segala yang terbaik ada dalam bangsa Israel. Seperti janji Tuhan, orang kepercayaan Allah, anak cucunya akan perkasa di bumi. Sharing hari ini semoga memberkati dan menguatkan kita, membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan untuk sharing devotion saya berikutnya, saya akan lanjutkan poin financial freedom dalam kerajaan Allah. Semoga sharing hari ini menguatkan kita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.